Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung Kak Heni, Kak Arina Robi, Kak Mila. Selamat bergabung teman-teman. Selamat bergabung di siang hari ini. Anak-anak lagi istirahat ya. Nah, para ibunya dan para bapak bisa menyaksikan di IG Live pembahasan kita siang hari ini. Karena kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu pakar spesialis anak yang akan bincang-bincang dengan kita membahas manfaat membaca nyaring untuk anak. Bentar, kita sambil menunggu ibu dokter untuk hadir bersama kita ya. Karena dokter Pika sudah ada di sini. Ntar saya undang ini bergabung. Halo Kamila, selamat bergabung ya. Aku udah undang Dokter Pika dan Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya ya, sehat semua ya? Alhamdulillah dok. Dokter apa kabar dok? Iya, sehat. Sehat ya dok. Iya. Terima kasih sekali sudah hadir di bincang siang kita hari ini. Kita hari ini mau membahas tentang membaca nyaring ya dok ya, dari sisi medis, terus dokter juga seorang dokter spesialis anak. Nah, untuk sebelum kita bahas-bahas nih dok ke pembahasannya nanti, boleh dok kita perkenalan dulu dari dokter dulu, perkenalan sekarang kegiatannya apa aja, terus tinggal di mana gitu dok. Monggo dok. Boleh. Iya, terima kasih. Salam kenal semuanya ya. Komunitas Depok Membaca Nyaring nih, saya di Jogja. Kalau saya tugas di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Kebetulan saya selain bertugas jadi dokter anak juga punya hobi nulis-nulis. Jadi ada beberapa buku yang sudah rilis. Nah, salah satu topiknya tuh cocok banget sama IG Live kita hari ini ya, tentang membaca nyaring dan kesehatan anak, hubungannya apa sih gitu kan. Nah, itu karena memang terkait juga dengan masa pandemi sekarang ini, yang anak tuh banyak di rumah aja gitu kan. Terus generasi milenial itu sering bermain dengan gadget gitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng bersama. Baik, terima kasih dok. Berarti tinggal di Jogja. Anak udah berapa dok? Dua. Dua. Sama Iya. nih generasi ini juga sih, generasi masa kini itu yang udah terpapar banyak ini ya, banyak macam hal elektronik gitu ya. Oke, baik dok. Oh, kalau boleh tahu dok, buku yang tadi diceritakan dok, boleh ada nggak fisiknya dok? Kalau yang berhubungan dengan kita ini ya sekarang ya, yuk batasi bermain gadget ya. Jadi sudah ada di toko-toko buku sih gitu. Itu sebenarnya buku ke-8 kali ya. Jadi saya tuh hampir udah 9-10 buku Oh, sebenarnya. baik. Berarti selama ini karya yang dihasilkan udah 10 buku ya dok ya? 10 buku dan beberapa itu ada seri. Jadi satu seri 3 buku. Jadi sebenarnya kalau di total semua lebih. Nah, tapi Oh, untuk yang judul-judul serinya, seri anak sehat, seri kecanduan gadget tadi kan, terus seri karakter anak, seri science gitu, sama parenting. parenting. Aku juga punya buku dokter, salah satunya yang ini dok. Oh iya, benar-benar. Aku tuh malah punya buku ini udah dari lama dok, dua Iya, tahun yang iya, lalu baru kenal dokter itu baru iya, belakangan ini aja. Nah ini juga cetakan pertama, baru cetak iya. ulang yang kedua kan ya kan dok? Sudah tahun ini, kan sekarang buku-buku agak mundur-mundur ya cetakan keduanya, Ya. terus bahkan naskah saya udah tanda tangan itu sudah 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi sudah tanda tangan nih, tinggal maju ke lanjut ke biasanya tuh ACC ilustrasi, itu aja stop total gitu. Jangankan diterbitkan, maju ke penggarapan ilustrasi aja udah macet gitu kalau karena pandemi ini, apalagi mungkin cetak-cetak ulang buku tuh rada mundur sih, tapi alhamdulillah yang P3K untuk anak ini udah cetak ulang sih memang. Mungkin temanya ini ya relate ya dok ya, nggak sesuai dengan sekarang karena tema-tema kesehatan itu kan terus dibutuhkan ya dok ya. Iya. Kasih Baik, Mbak Rida. dok, Oke. Hmm? bahas tentang membaca nyaring gini dok. Ini kan baru dokter anak yang membahas baca nyaring, ini kayaknya aku baru tahu tuh baru dokter
Jadi Oh kalau ya. ya kalau misalnya sekarang ini kan ya dok, di masa pandemi ini kan memang kita para orang tua ya semua mengalami ya dok ya, itu nggak bisa jauh-jauh dari gadget. Nah pandemi, gadget, Mm-mm. itu kan kayak tiga hal yang nggak bisa dipisahkan ya Mm-mm. dok. Jadi kalau Mm-mm. udah daring pasti pakai gadget gitu kan, Ya. nggak dari handphone, nggak dari laptop, semua digunakan untuk mendukung kesuksesan anak belajar secara daring. Nah, Mm-mm. ternyata itu kan dampak kelebihan pemakaian gadget tadi itu kan Mm. nggak baik ya dok ya. Nah, Mm-mm. kalau dari sisi medisnya itu bagaimana dok? Jadi memang kalau dari laporan WHO, laporan KPAI itu memang ada peningkatan ya selama masa pandemi ini penggunaan gadget. Jadi kalau KPAI bilang itu kegiatan anak-anak selain buat belajar screen time-nya itu dia nonton YouTube dan ini bermain gitu memang screen time itu. Nah, jadi memang apa paparan screen time sebenarnya yang diatur, bukan cuma gadget. Nah, gitu ya. Itu harus didefinisinya tuh harus diperjelas dulu. Karena sebenarnya bukan cuma gadget, screen time yang diatur. Nah, WHO bilang kalau paparan screen time tadi juga banyak dampak negatifnya, seperti anak jadi kecanduan gadget tadi salah satunya, terus juga ada paparan pornografi, kekerasan gitu. Terus kemudian juga menyebabkan dampak kesehatan yang lain seperti obesitas, gangguan tidur gitu. Sehingga ada aturan dari AAP, WHO, IDAI juga screen time itu dibatasin. Kalau di bawah 2 tahun tidak sama sekali, nggak pakai screen time sama sekali, di atas 2 tahun hanya 2 jam. Itu sudah termasuk sekolah online. Jadi kalau dia sekolah online-nya 2-3 jam, berarti dia sama sekali nggak boleh screen time, waktu screen time yang lain gitu. Screen time itu adalah pemakaian dari gadget juga, lalu ada TV, laptop, nah, gitu ya. Jadi itu semua dihitung sebagai sebuah penggunaan screen time dan dia berdampak kesehatan gitu, berdampak kesehatan termasuk tadi juga dampak ada mental, emosional juga gitu kalau berlebihan gitu Mbak. Jadi itu tadi ya kenapa kok akhirnya nanti kita akan bermuara ke tadi ya read a lot dan membaca tadi karena dasarnya sudah ada nih warning-warning gangguan kesehatan yang berdampak akibat penggunaan gadget tadi. Baik. Nah, kalau dampak tadi itu kan memang udah jelas sekali ya, Ya. kesehatan juga Mm-mm. berdampak, terus, gangguan tidur, obesitas Mm-mm. itu sudah Mm-mm. berdampak semua. Nah, kalau misalnya anak sudah mengalami itu dok, nah sebagai Mm-mm. orang tua kan kayak mana dok? Seperti apa yang Ya. lakukan agar anak itu ya tetap bersahabat sama screen time, tetap aman, screen time-nya aman, terus anak juga aman dari dampak-dampak yang buruk tadi dok. Jadi memang pertama-tama perlu diketahui oleh orang tua bahwa kecanduan gadget tadi ya dampaknya itu kan tadi kesehatan mental lalu kemudian gangguan belajar itu sudah masuk di ICD-11 itu sudah masuk ke diagnosa. Jadi dia terapinya bisa sampai ke psikiater kalau di medis itu di psikiater karena memang sudah terganggu otaknya itu. Nah, jadi kita penata laksanaannya bisa bersama dokter, ya kan? Tetapi bisa juga berbarengan di rumah gitu. Jadi nanti tergantung derajatnya. Kalau misalnya memang yang kita lakukan kan pencegahan nih buat ibu-ibu ya di rumah ya. Pencegahan itu pertama kita harus kasih tahu dulu tuh tadi screen time apa aja. Dia kan mungkin nggak tahu. Lalu dampaknya apa aja gitu. Terus di orang tua harus jadi role model dulu. Kalau orang tua mau mengatur screen time anak, orang tua adalah syaratnya juga ikutan mengatur screen time-nya sendiri. Contoh orang tua juga nggak kebanyakan nonton TV misalnya kalau sudah di rumah perbanyaklah ngobrol sama anak, perbanyaklah membaca bersama. Nah, itu kan nanti kan akhirnya nyambung tuh ke situ. Lalu kemudian perbanyak aktivitas yang tidak berbasis gadget gitu. Itu pertama gitu udah ada komitmen dulu. Anaknya tahu penyebabnya, anaknya tahu apa batasannya, orang tuanya juga udah komit bahwa jangan malah misalnya kalau saya lihat kebanyakan bapaknya yang ngebeliin PlayStation ya video game berdua deh main gitu jadi kan nggak bisa nyuruh doang gitu ya maksudnya jadi digantilah dengan kegiatan lain yang bersama-sama yang tidak berbasis gadget lalu kemudian dilakukanlah timetable dibuat timetable
Jadi tadi kan dia udah tahu tuh batasannya, pokoknya sehari cuma 2 jam. Kalau sudah terpakai untuk sekolah online ya berarti nggak sama sekali kan. Nah dia suruh nulis bahwa hari ini, jadwal hari ini sudah berapa jam nonton misalnya gitu, atau sudah berapa jam sekolah. Besoknya dilakukan tapering off pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung mendadak dicabut, nggak boleh main gadget sama sekali. Misalnya udah kecanduan nih ya. Jadi ditaruhkan bertahap-tahap, dicari hal-hal yang dia sukai. Mungkin dia sebenarnya belum tahu bahwa hal itu menyenangkan. Jadi itu tugas orang tua untuk mengenalkan. Jadi misalnya seperti membaca buku tadi ya contohnya. Ternyata membaca buku tuh asik loh, orang tua yang harus mengenalkan, orang tua yang harus mengajak bersama. Nah itu tadi ya Mbak, kita nyambung deh ke membaca nyaring tadi gitu. Dengan membaca nyaring kan pertama orang tua sudah otomatis jadi role modelnya, atau otomatis orang tua sudah menunjukkan bahwa dia itu juga baca. Kedua ada bonding dari orang tua dan anak karena membaca bersama-sama. Nah ketiga anak kan bisa dikurangi tuh waktunya dari penggunaan gadget gitu. Itu tadi kenapa membaca nyaring, membaca buku ya, itu adalah salah satu kegiatan yang dianjurkan untuk mengurangi kecanduan gadget gitu. Karena gadget ini sudah masuk ke diagnosa klinis, sudah ada gangguan sistem otak dan kesehatannya juga, mental emosional banyak ya. Jadi yang terangkum di dalam definisi kecanduan gadget itu sangat banyak gitu, luas gitu gangguannya. Dok. Ini kita menyapa teman-teman yang bergabung di kita. Halo Ya. Mbak Devi, Kak Rina, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh dituliskan di komentar. Nanti aku akan bacakan. Nanti Dokter Vika menjawab gitu ya kan Dok? Ya, oke. Salam kenal semuanya. Baik. Nah jadi kan emang membaca nyaring itu merupakan salah satu meningkatkan bonding. Terus yang pasti bisa mengurangi kecanduan gadget tadi ya Dok ya. Nah, ini Dok, apakah membaca nyaring yang seperti apa yang bisa dapat mengurangi kecanduan gadget tadi Dok? Ada nggak membaca nyaring yang khusus yang seperti apa? Apakah waktunya atau yang harus seharian atau gitu bagaimana Dok? Enggak ya, jadi bisa dibilang kalau mau dibiasakan itu sejak dalam kandungan ya, sejak dalam kandungan. Jangan salah loh. Jadi kapan umur kehamilan 24 sampai 25 itu indera pendengaran sudah mulai terbentuk. Di situ sudah mulai bisa membacakan. Jadi membacakan di situ sudah bisa. Mungkin bukan buku cerita, mungkin mengaji Al-Qur'an gitu kalau orang muslim ya, membacakan. Itu juga bisa melatih pendengaran dia. Lalu waktu baby, waktu lahir juga bisa kita membacakan bukunya, tapi jenisnya adalah buku-buku yang high contrast gitu karena melatih penglihatan anak juga, bayi juga. Lalu kemudian balita kita pilih bukunya juga sesuai usia dia, buku-buku yang mengenalkan kosakata, mengenalkan gambar-gambar dan bentuk, itu juga membuat literasi anak jadi luas ya. Jadi membaca nyaring itu cukup bisa dibilang sesuai usia ya, setiap hari bisa, nggak harus yang berlama-lama, tapi sedikit-sedikit kan kita perkenalkan terus dengan anak gitu. Nah lalu kemudian kalau sudah usianya membaca cerita ya kita sesuaikan bukunya dengan anak tersebut. Nah dengan begitu dia akan terbiasa ya. Jadi anak-anak itu kan akan punya ritme bahwa oh Bunda nih misalnya mau tidur kita pilih, atau sore hari waktu lagi santai bersama keluarga, Bunda kita baca buku apa, Bunda kita beli buku apa. Lalu biarkan anak juga memilih buku kesukaannya dia. Itu juga salah satu penarik bahwa anak jadi pengen membaca gitu. Ya, jadi sedini mungkin. Jadi tipsnya kalau membaca untuk anak sedini mungkin, kalau stimulasi untuk perkembangan kan gitu ya, sedini mungkin, sesering mungkin ya. Nah, lalu gunakan media-media yang itu tadi bukan hiperstimulasi. Kalau hiperstimulasi itu kan yang gadget-gadget itu tuh hiperstimulasi. Media-media bukunya lah salah satu contohnya yang cocok untuk merangsang perkembangan anak. Baik Dok. Berarti memang membaca nyaring itu bisa sedini mungkin dari kehamilan 24 minggu ya Dok ya. Bisa dibacakan nyaring, ibunya yang membacakan. Nah, kemudian setelah lahir pun diberikan buku-buku yang sesuai dengan usianya ya Dok. Ya, karena benar.
ada jenjang-jenjangnya ya dok ya. Mm-mm. Dari yang tanpa kosakata, apa tanpa mungkin ada tanpa kata, terus gambarnya besar-besar gitu ya Ya, dok ya. Jadi anak juga merasa tertarik, kemudian anak juga nggak merasa bosan karena disesuaikan dengan usianya ya dok ya. benar sekali, Bu. Baik. Bentar. Nah kalau misalnya ini dok, kan memang membaca nyaring itu merupakan kegiatan rutin yang bisa dilakukan rutin ya dok ya, dan Mm-mm. meningkatkan perkembangan otak anak. Nah cara kerjanya Mm-mm. bagaimana? Iya, Kenapa kok jadi membaca nyaring itu kok bisa berpengaruh ke otak itu bagaimana? mm-mm. Nah, jadi kan dengan membaca ya, membaca itu kan pertama menambah ilmu pengetahuan dia, ya kan? Dia dari yang nggak tahu tuh jadi tahu melalui buku gitu. Terus kemudian dia juga bisa mempictorize, jadi memvisualisasikan gitu dengan pikiran dia tapi ya, bukan dengan TV atau gambar video. Jadi dia misalnya gini, kisahnya itu tentang petualangan di laut. Nah, jadi dia menghayalkan, memvisualisasikan. Nah, gitu kan. Selain dia juga mendapatkan pengetahuan, dia juga memvisualisasikan. Itulah yang merangsang perkembangan otak. Gitu. Terus kemudian juga tadi ya ada yang misalnya orang tuanya menceritakan dengan bunyi-bunyi, ya dengan bahasa-bahasa intonasinya. Itu juga dia, oh gitu toh bunyinya gajah. Gitu misalnya kan kalau membaca nyaring kan gitu ya ada intonasi ceritanya juga jadi oh gini suara gajah datang buk 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 buk. Nah, dia jadi memvisualisasikan ya dengan pendengaran dan otaknya dia gitu. Kalau misalnya yang gadget itu kan semua media sudah ada, yang suara, yang gambar, yang gerak. Nah, itu terlalu hiperstimulasi ya. Jadi dia cuma tinggal nonton malahan gitu. Nonton tok nggak terangsang. Ya, jadi itulah salah satunya kenapa kegiatan membaca dan membaca nyaring tadi bisa merangsang perkembangan otak. Ya, dia bisa melatih daya pikirnya, menambah pengetahuannya, ya. Jadi kita tinggal memperkaya aja buku-buku gitu, memperkaya apakah mau buku sains misalnya, oh gimana sih otot itu di mana, otak itu di mana. Nah, dia kan bisa mengetahui ya gitu jadi tahu. Terus kemudian bagaimana sih kok bisa bergerak? Misalnya gitu ya. Contoh buku-buku lain pun banyak ya, buku dongeng, buku petualangan gitu. Jadi memang Mulai tidak ada batasan bukunya ya dok ya. Jadi semua juga bisa dipakai untuk membaca nyaring. Itu juga nanti bisa ini menambah wawasannya gitu ya dok ya. Nah, baik. Selamat datang teman-teman. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom komentar. Nah, baik dok. Jadi kadang gini dok, kalau misalnya udah memang kecanduan, kan anak itu memang nggak bisa serta merta ya langsung berubah gitu ya dok ya. Nah, benar. hanya bagaimana nih dok, tips-tips untuk para orang tua yang memang anaknya udah kecanduan gadget nih, harus bagaimana yang pas perlu effort yang bagaimana gitu dok, agar Ya. sukses tadi itu dok. Ya, nah tadi ya kita seperti semacam membuat fakta integritas tadi ya. Jadi kita jelasin apa tuh screen time dan batasannya dia dan kenapa harus kita jelasin dulu kenapa kok itu tuh nggak boleh gitu. Si gadget ini kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh lama-lama? Mungkin nanti kita jelasin matanya jadi minus, dia jadi marah-marah, dia jadi nggak bisa belajar konsentrasi, nggak bisa tidur, gitu. Kita jelasin dulu kenapa kok seperti itu. Harus tahu dia penyebabnya apa, akibatnya apa dari gadget itu. Kedua, memang kita atur, gitu. Kita atur jam-jamnya. Nanti kita berikan reward kalau misalnya dia berhasil dalam minggu ini. Nggak harus berbentuk uang, tapi mungkin buku baru atau apa kesukaan dia yang lain, gitu. Nah, memang itu tadi ya warningnya. Kalau pada kasus-kasus tertentu memang sudah sangat sulit, nggak bisa sama sekali boleh dibawa ke dokter karena itu memang sudah masuk ke ranah medis gitu, ada diagnosanya dan itu penata laksanaannya ke jiwa ya, psikiatri gitu, ke dokter jiwa. Nah, tentu ini makanya harapannya nggak sampai ke sana ya Bu ya. Kalau sudah butuh kecanduan, ibarat kecanduan gitu, udah butuh obat, tentu kita sulit semua ya. Harapannya jangan sampai ke sana sehingga orang tua juga perlu tahu apa tuh screen time, apa batasannya, apa akibatnya, dan bisa merole model menjadi role model untuk anak gitu. Lalu harapannya anak itu
bisa diajak komunikasi walaupun dia udah sangat suka ya. Sangat suka kan beda dengan kecanduan beneran ya. Nah, kalau sangat suka, sering, harapannya sih masih bisa ditarik seperti tadi caranya. Yang tapering off pelan-pelan tadi. Ya, bikin fakta integritas tadi. Lalu berikan reward kalau dia berhasil. Nah, tapi kalau udah yang memang sampai benar-benar nggak bisa lagi, tentu ibu boleh minta tolong karena di medis tuh sudah ada ya definisi itu dan ada terapinya secara medis gitu. Oke, baik. Berarti memang komunikasi antara anak, orang tua itu penting ya, Dok ya. Memang Iya. dimulai dari Paling sering memang orang tuanya mungkin dari orang tuanya sendiri kebanyakan kalau dari kasus ya yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya memang dari orang tuanya sendiri. Dia nggak tahu bahwa TV, laptop itu termasuk itu juga. Kedua orang tuanya juga sering menggunakan. Ketiga juga orang tuanya yang membelikan malah. Jadi udahlah gadget zaman sekarang itu kan ada mainannya ya. Ditambah lagi dibelikan video game. Wah gimana anaknya? Ya, jadi video game kalau nggak dipakai gimana kan bingung kan juga. Jadi benar. Jadi anaknya juga nggak salah ya kok dibeliin juga gitu. Nah, pada waktu itu kasusnya anak itu waktu datang ke kami gitu, anak itu udah hampir bisa dibilang 8-10 jam main game gitu. Lalu tetapi pada waktu ketemu di rumah sakit itu bisa kok anaknya dikasih tahu oleh kita dokter gitu. Mungkin sama orang tua agak susah. Ini juga salah satu tips sih. Mungkin bisa dia ajak orang lain atau bikin fakta integritasnya dengan pendampingan orang lain gitu. Pada waktu itu kita kasih tahu dia paham ya tadi ya kita edukasi dulu manfaatnya apa, dampaknya apa gitu kan. Lalu kalau dikurangin nanti dia bisa lebih sehat, nggak capek matanya gitu. Kita kasih tahu manfaatnya kalau mengurangi gadget. Nah itu sih waktu dia di rumah sakit ya bisa berjanji mengurangi gitu. Jadi dia memang juga datang kebetulan dengan keluhan fisik. Jadi matanya sakit, pegel, ya kan udah berdampak. Kebanyakan kan yang datang ke rumah sakit itu sudah ada keluhan fisiknya, jadi keluhan matanya mungkin sakit, lalu ada yang pegel-pegel, susah tidur gitu. Lalu ditanya, sering main gadget nggak? Lama nggak mainnya? Oh lama memang sampai 6 jam, 8 jam. Waduh itu setiap hari. Yang beliin siapa gitu. Nah ya sekarang ini semua tuh nggak boleh, batasannya tuh sekian-sekian, nah gitu. Lalu bikin perjanjian tuh di depan dokter. Ada banyak kasusnya kok. Kebanyakan juga sudah mulai mata minus jadinya. Mata minus kebanyakan main gadget kan. Memang kan sinar biru kan. Sinar biru, paparan sinar birunya. Lalu susah tidur karena memang gadget itu mengganggu hormon melatonin. Jadi kalau kita main gadget atau kita ngelihat HP aja sebelum waktu tidur, itu pasti jadi tambah nggak bisa tidur. Gitu. Dan itu kan bikin pusing ya, bikin capek pikiran gitu kan. Nah, itu yang kurang tidur itu mengganggu pola tidur juga kurang bagus. Kebanyakan anak-anak yang datang dengan sudah ada keluhan fisik ya, keluhan fisik dan ada marah-marahnya juga, kalau dilarang gitu. Diajakin bikin fakta integritas setelah dijelasin akibatnya tadi gitu kan, dia udah ngerasain sendiri tuh pusing, nggak bisa tidur gitu, kadang ada yang sampai nggak makan gara-gara main terus gitu kan ya, kebanyakan anak-anak kan begitu tuh. Lalu diajakin baca buku tadi ya, dikasih PR baca buku gitu ya. Alhamdulillahnya sih nggak sampai ke dokter jiwa ya. Nggak sampai ke sana. Jadi dia bikin fakta integritas di poli anak. Sudah merasa ini sih terbantu juga, dia termotivasi lebih tepatnya. Memang sebetulnya challenge seorang tua zaman now. Iya, betul sekali. Karena memang anggapan kami ke orang tua kalau udah dibawa ke dokter itu kan berarti anaknya udah kayak mana gitu loh, Dok. Mungkin mau bawa ke dokter juga rada takut gitu, Dok, sama kayak mau ke dokter gitu. Apalagi ini anaknya ada kecanduan gadget, jadi bawa ke psikiater. Ini anak saya udah gila apa ya? Jadi orang tua rada rasa malu kali ya, Dok ya, membawa gitu. Jadi mungkin kebanyakan dibiarkan saja, apalagi ternyata udah jadi ya saya Nggak apa-apa. iya
Iya, tunggu dulu Bunda mau bicara ya. Sampai bentar. Iya, sampai bentar. Tutupnya. Oke, baik. Iya. Ya maaf ya dok, ini. Gak apa-apa, Bu. Ya, Sekalian. aku tadi Ya, lupa. sama. Baik dok, ini ternyata ada pertanyaan dari Kak Oh iya. Sri Dewi Susanti. Dok, saya bertanya, kalau kita membatasi anak nonton gadget, berarti kan kita harus menyiapkan kegiatan gantinya. Iya. Nah, ya, nah terus seperti membaca, menemani seperti membaca, menemani bermain atau dan lain-lain gitu ya dok ya. Sementara mungkin kan orang tua tidak selalu bisa untuk mendampingi gitu, tidak selalu bisa mendampingi. Nah, kalau untuk anak usia dini yang belum bisa bermain mandiri, bagaimana dok tipsnya? Iya, kan tetap harus ada pengasuhnya ya, pengasuhnya nggak harus orang tua jadinya ya. Tapi orang tua tadi ya perlu jadi role model. Jadi ya memang banyak juga misalnya ada pengasuhnya 24 jam ya di rumah. Tetap nggak bisa ya, bukan pengasuhnya yang ngajak main aja. Itu tadi kan read a lot tadi membaca nyaring tadi juga sekali harus ada orang tua sendiri yang jadi role model gitu, bahwa dia tuh suka membaca, barulah bisa anaknya juga suka baca. Jadi harus disempatkan ya. Makanya tadi kan nggak perlu lama-lama, nggak perlu yang gimana-gimana banget waktunya, tapi harus disempatkan. Nah, pengasuhnya memang tetap harus mendampingi anak ya. Jadi memang anak nggak dibiarin main gadget sendirian, terus sibuk sendiri semua satu rumah, itu paling nggak boleh banget ya. Itulah tujuannya pengurangan gadget. Jadi memang mulai sekarang tadi itu dari pengasuh, bahkan nenek kakek mungkin kalau yang sering curhat itu kalau setiap acara begini tuh selalu kadang-kadang dia pengen orang tuanya sadar, tapi ada nenek deh, mertua deh, atau setiap dibawa ke rumah nenek jadi ditontonin atau dikasih gadget. Ya kita harus diskusi bahwa oh nanti adik dan abang nggak boleh main itu ya di rumah eyang gitu, main yang lain, emang gitu. Terus ya bilang baik-baik bahwa dia ini boleh ngelihatnya cuma berapa jam gitu, karena memang itu perlu komunikasi pelan-pelan aja. Karena kan ya mungkin zaman dulu memang nggak ada begini-begini, karena zaman dulu nggak ada gadget ya kan. Zaman dulu kan nggak secanggih ini gadgetnya. Jadi orang tua juga nggak paham, orang tua kita mungkin nggak ada pengaturan-pengaturan seperti ini ya, tapi sekarang kan beda itu tadi, beda. Dan di klinik pun di poli yang namanya dokter itu harus menanyakan ini. Contoh dia datang dengan speech delay, terlambat bicara. Contoh dia datang dengan gangguan mata, susah tidur, kesal. Itu harus ditanya karena memang si gadget ini bisa menyebabkan penyakit tadi gitu. Nah, dulu mungkin dokter dulu nggak nanya begini karena dulu juga nggak ada gitu. Termasuk orang tua kita mungkin nggak paham karena dulu ya nggak terlalu amat gitu ya, nonton TV paling TVRI ya. Kalau bosen dimatiin deh gitu kan. Sekarang kan banyak banget, bisa 24 jam pilihan, apalagi ada YouTube gitu. Bosen TV nonton YouTube gitu. Nah, jadi tentu perlu diskusi, penjelasan kepada orang tua kita juga, mertua gitu. Lalu pas zamannya anak belajar, jam-jamnya anak belajar, ya sudah TV memang konsisten dimatiin. Jangan yang nenek nonton TV, sinetron seri keberapa ya, saya juga nggak hafal sih. Misalnya, terus si anak disuruh deh belajar, sementara dia melihat keluarga yang lain nonton. Nah, itu juga nggak bisa loh. Jadi makanya itu harus ada komitmen dari orang tua tadi, makanya role model tadi. Nah, membaca nyaring ini tadi ya dengan sendirinya sudah memberikan role model kepada anak bahwa orang tuanya juga ikut baca, bukan anaknya sendiri yang baca gitu. Ini salah satu cara yang paling bagus untuk untuk mengurangi kecanduan gadget ya, karena kan prinsipnya gadget tadi harus diganti dengan yang lain gitu, kegiatan yang lain. Nah iya tadi kan memang tidak penggunaan gadget. Nah untuk usia dini itu memang tidak boleh, di bawah 2 tahun tidak boleh ya dok ya. Nah bagaimana kalau misalnya ibunya itu kehabisan ide nih mau ngapain lagi gitu, sementara di luar lagi pandemi nggak boleh, di rumah harus bagaimana dok? Ada nggak tipsnya? Ibunya harus baca buku apa biar kedapatan ide gitu loh dok, kadang kan udah buntu ini dok. Iya kalau misalnya sebenarnya banyak, kalau di bawah 5 tahun kan nggak cuma buku ya, yang bisa merangsang dia itu bisa coret-coret,
bisa menggambar, bisa membentuk-bentuk benda gitu. Bisa juga belajar sepeda di halaman kan nggak apa-apa gitu. Masih bisa keluar kok gitu kan, nggak hanya di rumah toh, bukan cuma di rumah di dalam gitu kan. Kalau di halaman masih aman gitu. Nah, jadi memang bukan tadi buku adalah salah satunya. Kegiatan yang lain banyak ya. Terus kalau di bawah 2 tahun itu memang kalau terlalu banyak paparan apa kan sama sekali nggak ada. Tetapi kalau sering diperlihatkan memang mengakibatkan banyak hal. Contohnya tadi yang bicara tadi. Jadi keterlambatan berbicara dia banyak cuma nontonnya nggak pernah terangsang. Kenapa? Bicara itu kan awalnya dari mendengar. Nah, kalau baca buku kan dia dilihatin tuh bola merah gitu. Kalau nonton doang, lihat doang, dia memang ada ya bola merah misalnya gitu kan. Cuman dia nggak memakai ini ya indranya sendiri gitu. Dia cuma lihat tok gitu. Itu salah satunya. Jadi di bawah 2 tahun itu aturannya nggak sama sekali pakai gadget kalau untuk mengenalkan benda-benda. Ya, mengenalkan benda-benda, menambah kosakata gitu. Memang bukan medianya nggak pakai gadget kalau di bawah 2 tahun. Betul betul. Jadi memang ibunya memang harus mengolah ide sendiri gitu ya dok ya. Anak itu harus dikasih kegiatan apa selain gadget agar tidak Ya, apalagi di bawah 2 tahun. iya Baik. di bawah 2 tahun itu krusial sekali untuk wicara tadi ya, speech delay sering terjadi. Terus juga seperti autis, seperti dia nggak konsentrasi, seperti hidup di dunia sendiri gitu. Kalau keseringan pakai gadget kan paparannya terlalu dini itu di bawah 2 tahun sudah dipegangin gadget gitu. Untuk ini dok, ciri-ciri kalau untuk kami para orang tua ini bagaimana untuk menilai si anak itu udah kecanduan itu, apakah ada ciri-ciri yang bisa kami amatin dok? Ah iya, jadi kan kalau menurut ICD-10 itu, ICD-11 itu anak kecanduan gadget itu memang dia penggunaan paparan gadgetnya terus menerus, lalu semakin meningkat, semakin meningkat. Kalau yang dulu tuh setengah jam aja udah cukup, sekarang yang kayak tadi tuh pasien 6 jam gitu, udah tanda-tanda. Lalu kemudian ada gangguan lain ya, mungkin mata, iya kan dia datang dengan gangguan mata, matanya udah mulai nggak enak melihatnya. Lalu kemudian ada juga yang marah-marah gitu, marah-marah juga sedikit-sedikit marah-marah, kalau dilarang marah-marah, itu mental emosional gitu. Terus kemudian ada ciri-ciri lainnya obesitas, kegemukan ya, dia kan karena jarang bergerak kan gitu. Nah nggak harus ada semua, kalau ada semua kan udah lebih ribet lagi. Salah satu aja ibu lihat kok anaknya lebih sering sekarang main game, nggak bisa dibilangin ya, tambah-tambah terus nih marah-marah, itu kan sudah mulai saatnya warning bahwa ini tuh harus malah di stop bukan malah dikasih gitu, harus dimulai diatur penggunaannya. Mudah-mudahan yang nonton hari ini lebih paham dan udah bisa mencegah ya, karena khawatirnya kalau udah lewat itu kan udah kelewatan tuh kan lebih sulit lagi daripada mencegah. Kalau dibiasakan dari awal sudah enggak, itu seakan-akan gadget nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Ya kan? Kalau udah terbiasa nggak ada gadget, nggak ada TV, kan dia sebenarnya juga nggak tahu kan gitu. Harapannya begitu ya untuk yang nonton sekarang, untuk yang ibu-ibu yang udah mengikuti acara. Baik-baik ya. Jadi memang ciri-ciri tadi, kan kadang memang kalau nggak terlihat itu kan kita nggak tahu ternyata anaknya udah kelebihan ini, udah kebanyakan bermain dengan gadget gitu. Nah ternyata marah itu juga bisa, kalau misalnya dilarang nih, udahan ternyata masih marah-marah, dan berarti itu udah salah satu ciri udah kelebihan kebanyakan nonton pakai gadget gitu ya dok ya. Iya benar, karena sudah masuk ke gangguan mental kalau di ICD-11 itu ya, gangguan mental, dan dokter bisa memberikan obat gitu kalau memang sudah sampai sana. Tetapi biasanya kan memang tidak langsung ke dokter jiwa tadi, kebanyakan tuh ke kita, ke dokter anak dulu, lalu baru kita buatin rujukan. Nah tetap akan dilakukan seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi. Agak jarang orang tua tuh ujuk-ujuk langsung ke dokter jiwa gitu kan. Ya, biasanya dia ngeluh kesahnya kan dokter anak gitu. Seperti tadi, kadang-kadang dia nggak ngeluhkan marah-marahnya, pasti nggak karena marah-marah dia bawa ke dokter. Tapi mungkin matanya udah mulai nggak enak, pegel-pegelnya kok terus pegel-pegel terus. Atau kalau di bawah 2 tahun paling sering tuh gangguan bicara atau anaknya seperti autis, seperti ya. Jadi kayak sibuk sendiri, nggak bisa kalau diajak main atau apa dia kayak nggak peduli. Nah itu ya. Kadang-kadang memang
nggak menuju ke gangguan sosial, tapi hanya karena paparan gadget aja juga bisa. Setelah di tapering off, dia udah bagus lagi gitu. Gitu maksudnya. Baik, baik. Iya. Selamat bergabung teman-teman. Kak Rizka, Kak Meka, halo, halo Kartini, Kak Kartini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti aku akan bacakan, Dokter Vika akan menjawab. Nah, tentang membaca nyaring tadi, Dok. Eh, tadi kan metodenya memang tidak ada ya, tidak perlu berlama-lama. Jadi yang penting rutinitas tadi Iya, dimasukkan membaca nyaring ya, Dok ya, konsisten dalam sehari konsisten benar. mungkin 15 menit dalam Iya, benar, sehari. Pak. ada ada interaksi antara orang tua dan si anak gitu ya bersama buku. Jadi tidak Benar sekali. satu arah ya, Dok ya, antara gadget sama si anak, terus ibunya hanya Iya, gitu ya, Dok ya. benar. Jadi Iya, itu yang banyak yang hilang sebenarnya dengan gadget itu ya, gitu. Dan itu tadi kalau sudah paham, sudah aware batasannya, akan dengan sendirinya terbiasa mencari kegiatan selain gadget gitu di rumah tangga itu. Kita maunya begitu, jadi satu rumah sehat semua. Maksud orang tuanya juga ya, nggak terlalu banyak. Juga kan untuk orang tua juga banyak dampaknya juga kan, sama kan mata juga bisa terganggu, miopi gitu. Nah, terus juga orang tua kan ini gangguan tidur gitu kan juga bisa. Dari ada juga gangguan kesehatan untuk orang dewasa. Baik, baik. Oh, berarti kalau dampak dampak gadget itu misalnya penggunaan HP gitu ya, Dok. Orang tua dan dewasa itu hampir sama ya, Dok. Iya kan mata kan memang kena tuh kalau misalnya blue blue kan sinar biru itu, dan memang tetap mengganggu hormon melatonin sama. Pantas aja kalau misalnya kebanyakan nonton mungkin malam jadi nggak bisa tidur ya, Dok ya. Iya, iya, semakin nggak bisa tidur. Dilanjutkan sama nonton. Ya Oh, kita kalau saya mending nggak usah dimulai karena kalau udah mulai itu, Dok, kayaknya "Nah, nanti aja ini lanjut aja." Lama, Dok, tapi itu udah kisah lama, Dok. Saya sudah lama meninggalkan. ya, saya juga ya dulu kan pernah ada juga rumah tangga yang memang membuat aturan nggak ada TV di rumah gitu, nggak ada yang seperti itu kan. Nah, menyikapinya memang asalkan kita bisa, tadi ada peran orang tua sih. Kalau memang ada TV pasti ada peran orang tua mengontrol gitu. Ya, harus Ya, mengontrol. ya. Kalau enggak, ada di rumah kan tetap ada yang dampingin anak ya, Dok ya. Mungkin Kalau nenek gitu ya, Dok ya. iya, Tetap orang tua dan pengasuh yang lain harus komunikasi dalam satu harus rumah. komunikasi. Iya, betul. Anak ini memang harus dibuat seperti ini gitu ya, Dok. Jadi memang komunikasi itu sangat penting untuk mewujudkan anak ini seperti apa gitu ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Santi. Oh, ini ternyata pertanyaan untuk saya. Kak Rida ini sendiri menerapkan 1821 no gadget. Perubahan apa yang telah dirasakan, Kak? Oh iya, kalau memang di rumah saya kan memang gini, Dok. Jadi 1821 itu berarti dari jam 18.00 sampai 2.00 itu memang di rumah kami nggak pegang HP. Pokoknya gadget lah, Dok. Nggak ada TV, semua dimatikan gitu, Dok. Ya memang dari lama, dari anak saya yang pertama itu dari usia 2 tahun atau 3 tahun. Nah, sekarang dia udah usia 8 tahun nanti November. Jadi memang lama kami menerapkan itu sih, Dok. Jadi memang rasanya gini, Dok. Kalau dari pagi sampai sore itu kan memang kita aktivitas masing-masing ya. Ya walaupun saya tetap mendampingin anak, tetapi ketika malam 18.21 itu kami benar-benar tanpa benda-benda yang lain, tanpa cucian piring, tanpa baju basah, baju kering gitu, berkumpul di ruang tamu. Kita melakukan apa? Ini udah seperti itu aja gitu, mengalir aja. Jam maghrib itu udah melakukan apa aja bersama buku. Kita mau ngapain? Mewarnai, ayo. Kita mau baca buku, ayo. Mau baca buku masing-masing ya nggak apa-apa gitu, tapi memang anak itu memang kadang minta dibacakan ayo gitu, jadi tidak ada gadget kayaknya nggak ada apa-apa ya, memang nggak ada yang kurang gitu, biasa aja. Benar. Biasa ya, Dok ya, yang dapat dirasakan merasa dekat, kami merasa punya waktu sendiri dalam satu keluarga itu, memang melakukan kegiatan bersama-sama gitu.
ada cucian, tanpa ada pihak lain Ya. yang mengganggu gitu ya Dok ya. Jadi dampaknya memang sangat luar biasa sih kami rasakan gitu, bersama suami menerapkan itu. Nah Ya. begitu Kak Santi. Jadi memang 1821 kami udah terapin. Memang dulu pernah sempat ikut kelasnya, kami terapin sampai sekarang. Jadi kerasa sih lelah, yang namanya pegang gadget dari pagi sampai sore kan lelah ya Dok ya. Malam Ya. itu benar-benar mau pegang aja lagi gitu, mau intip-intip, udah enggak lah gitu, Ya. udah capek. Jadi kayak terekam sendiri gitu. Oh ya malam kita bersama anak gitu. Begitu Benar Kak saya. Santi yang aku rasakan Boleh sih. dijadiin tipsnya buat bunda-bunda nih yang lagi bingung ya meng-create apa tadi kegiatan tadi ya. Memang apa bertahap-tahap bisa dibuat seperti itu. Nanti kalau mau lebih juga bisa juga kayak gitu. Ya. Maka kadang bablas sampai pagi pun nggak pegang HP karena Ya. jam 9 tidur, ya emaknya juga ikut tidur. Iya. Istirahatnya Ya, jadi paling susah cepat. memang yang malam itu ya. Malam kan biasanya malah tergoda untuk ya itu banyak sinetron dan sebagainya, itu pulang kerja malah pegangannya TV kan gitu ya. Iya sih. Baik. Nah, membaca nyaring tadi kan memang salah satu kegiatan yang banyak manfaatnya ya Dok, dari Iya. si anak, terus jadi bonding antara si anak dan orang tua. Nah, kalau dari otak anak gitu Dok, membaca nyaring tadi kan si anak jadi seperti membayangkan ya Dok, yang membayangkan kalau di Panda itu seperti apa, dan beda sekali ketika dia pakai gadget gitu ya Dok, Ya, HP, kan langsung nampak ininya, bendanya seperti apa. Nah, apakah perkembangan otak tadi itu dengan membaca nyaring itu udah optimal Dok? Apakah ada kegiatan lain yang perlu kami imbangin agar itu optimal yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu Dok? Jadi kan memang membaca nyaring tadi adalah salah satu bagian ya. Memang masih banyak kegiatan. Prinsipnya dari penelitiannya itu anak dengan gadget yang terutama di bawah 2 tahun memang lebih terlambat gitu loh perkembangan otaknya. Itu memang sudah ada. Sehingga usahakanlah aktivitas lain selain penggunaan gadget gitu untuk stimulasi perkembangan anak gitu. Dan tadi juga memang dengan penggunaan gadget dari WHO bilang sudah banyak dampak-dampak negatifnya. Nah, bukan hanya kecanduan gadget tapi banyak kesehatan mentalnya itu sudah kita pahami ya, sehingga marilah kita mencari kegiatan lain selain gadget kan gitu. Nah, membaca nyaring adalah salah satunya, mendongeng juga bisa, bermain yang kreativitas juga bisa, bermain aktivitas di luar, bermain bersama keluarga tadi itu juga salah satu sarana juga untuk menstimulasi perkembangan. Tadi sudah betul tadi Mbak Rida kan juga ada ngobrol sama orang tua, itu juga termasuk ini juga, walaupun nggak baca tapi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, bercurhat bersama keluarga juga termasuk untuk stimulasi perkembangan. Karena stimulasi perkembangan itu sebenarnya itu ada asah, asih, asuh. Ini 3 kuncinya, asah, asih, asuh. Nah, kita mengasah keterampilan anak gitu, kita menstimulasi, terus kemudian kita memberikan kasih sayang kepada anak. Lalu kita memenuhi asuh kebutuhan sandang pangan papannya gitu. Jadi bukan hanya memberikan dia mainan, bukan hanya memberikan dia pengasuh 24 jam, bukan hanya itu. Tetapi ada asihnya, ada asahnya. Itu sebenarnya Mbak. Jadi membaca nyaring atau membaca ini salah satu alatnya, toolsnya gitu loh. Nah, monggo silahkan divariasiin dengan mungkin memasak bersama, membersihkan rumah bersama, aktivitas tadi berolahraga atau jalan-jalan di luar keluarga. Prinsipnya asah asih asuh, itulah yang membuat anak tumbuh kembangnya tuh optimal gitu ya. Dalam artian kita nggak mau membuat anak yang mentalnya tumpul, sosialnya tumpul, nah gitu ya. Dia pinter, cerdas, tetapi dia nggak peduli sama lingkungan, dia nggak peduli berbagi gitu. Jadi asah asih asuh ini adalah caranya menstimulasi tumbuh kembang pada prinsipnya, kuncinya seperti itu. Nanti tools-toolsnya, alat-alatnya yang tadi gitu. Gadget jelas udah kita sepakatin ya tadi dari berbagai penelitian, dan juga udah ada statement-statement dari organisasi profesinya udah bilang nggak usah dipakai gitu. Jadi kita cari yang lain. Jadi seperti itu Mbak. Jadi salah satu yang bisa dilakukan orang tua ya. Boleh kok cuman ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, menanyakan hari ini ada apa,
menanyakan masalah di sekolah apa gitu juga bisa. Baik ya, kalau tadi asah, asi, asu berarti kalau membaca nyaring itu masuk di asah gitu ya dok ya? Iya, membaca Termasuk nyaring, iya. Asah, saya mengasah simulasi ya keterampilan. dok ya? Iya, simulasi. Asih memberikan kasih sayang. Jadi jangan cuman ngasih asuh tuh kan ngasih sandang pangan papan, terus kita kasih pengasuh. Ini kan nggak ada asihnya dari kita orang tua, nggak ada asahnya juga. Simulasi dari orang tuanya gitu. Pengasuh aja, jadi kan dia kurang bonding nanti, kurang dekat sama orang tuanya tuh kan jadi emosionalnya juga tumpul ya, dia kurang kurang dekat sama orang tuanya. Iya, 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 baik-baik. Iya benar, kalau dulu saya sempat pakai pengasuh juga dok. Jadi memang dari dulu kan memang saya memang menyediakan bahan bacaan anak. Jadi dan jam nyala TV itu juga memang saya tentukan setelah makan, setelah anak, dan jamnya ada saya tentukan. Pengasuh memang ya, yang namanya pengasuh ketika kita kasih demi instruksi demikian kan dia Iya. pastinya patuh gitu ya dok ya. Nah beruntungnya pengasuhnya itu ya memang patuh, jadi memang anak papar gadget lebih jauh gitu kan, karena memang saya memberikan timeline-timelinenya gitu. Dan rupanya pengasuh saya juga suka baca buku, nah jadi memang Oh dia, ya. jadi kebetulan sekali memang dia suka baca buku, jadi kadang buku-buku saya juga dibaca dia gitu. Jadi sembari dia menemani anak juga dia ngajak anak saya baca buku, membacakan buku. Jadi memang bersyukurnya di situ ya dapat pengasuh Ya. mungkin yang mungkin ya mendukung visi misi kita di rumah gitu ya dok ya. Ya, benar. Nah, bisa aja misalnya pengasuhnya neneknya atau siapapun gitu ya. Itu boleh, tetapi tetap itu tadi ya, orang tua memberikan atensinya nggak masalah. Jadi ada nenek pengasuhnya, ada pengasuh yang lain, tapi bukan hanya itu gitu, tapi orang tua ikut gitu. Prinsipnya seperti itu. Jangan lupa gitu, orang tua tetap ikut terlibat gitu. Sudah. Nah, selain itu kalau pakai pengasuh gimana dok? Pakai atau sama nenek kakeknya boleh-boleh aja, boleh-boleh. Cuman jangan lupa orang tua terlibat di dalamnya kayak gitu ya. Saya rasa seperti itu sih. Untuk asi asuh ini bisa oleh siapa aja dan orang tua juga ikut terlibat di dalamnya. Sudah ngobrol panjang lebar. Monggo teman-teman, silakan jika ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu, mumpung ada Ibu Dokter di sini. Kalau Mbak Rida sendiri gimana ke ini Mbak untuk komunitas membaca nyaring ini? Apakah udah banyak ibu-ibu yang aware terus ikut gitu kan? Terus apa sih biasanya keluhan-keluhan kok mereka jadi tertarik misalnya pengen membaca nyaring tuh kenapa gitu? Ada ini nggak Mbak pengalaman sharingnya? Kalau saya memang kenal membaca nyaring ini baru 2 tahun terakhir Bu. Memang karena dari dulu saya justru nggak tahu tuh ada read a lot gitu kan, sebutannya read a lot ya Bu. Iya ya. Baca nyaring bahasa Indonesianya. Nah saya taunya dulu ya saya membacakan semua dari dalam buku. Iya benar. Zaman dulu ada kok. Bacakan aja. Nah, cuma kesini ternyata read a lot gitu namanya. Gitu. Oh iya, saya sudah melakukan itu dari dulu gitu. Iya betul. Kan ada juga namanya read a lot itu kan ada TOT-nya Bu, semacam training of trainernya gitu. Iya. Nah, bersertifikat untuk melaksanakan training kembali. Jadi banyak trainer yang bisa berarti menyebarkan virus itu loh, virus. Iya benar. Ya gitu loh. Nah saya ikut masuk di dalamnya. Nah habis itu saya bergabung dengan pembaca nyaring. Nah ternyata memang antusias para orang tua itu banyak ya dok ya. Banyak berdatangan karena setiap mengadakan acara itu ada aja yang daftar gitu. Nah bahkan kadang kuota mereka kuotanya 25 atau 30 ternyata lebih, karena memang pengen tahu lebih lanjut apa itu sebenarnya read a lot, kenapa harus bagaimana, apakah read a lot yang saya bacakan selama ini benar seperti ini metodenya kan gitu ya dok. Karena dulu juga saya tahunya ya hanya bacakan teksnya, ternyata dimulai dari cover pun kita sudah bisa explore gitu. Penulis, kemudian ilustrator, penerbitnya itu kan harusnya diucapkan ya, dibacakan ke anak sebagai apa ya, sebagai awalan ini loh ternyata profesi itu ada loh yang ini, dan buku ini tidak dari langit tapi dibuat.
banyak, kemudian dicetak oleh penerbit, terus gambar-gambarnya indah ini digambar oleh ilustrator gitu kan. Ya, Itu kan ya, ya. kalau yang ada di depan cover aja udah jauh ya, kita udah bisa berbicara banyak kepada anak. Makanya kalau dibilang 15 menit itu kadang bisa lebih, bisa lebih dalam sehari ngomongin itu ke anak. Nah, makanya kami terus mengadakan acara seperti ini, makanya senang sekali kalau dokter datang gitu, ayo kita bikin acara, ayo gitu, senang gitu dok. Ya, karena saya memang melihat dari pasien itu kan selalu ada gitu, dan selalu berceramah di dalam poliklinik itu kan nggak sepanjang ini Mbak gitu. Jadi kan saya nggak bisa panjang-panjang gitu. Ya paling yang inti-intinya aja gitu kan. Soalnya kan sudah banyak yang menunggu dan sebagainya. Konseling-konseling gitu. Nah tentunya memang dari dokternya sendiri pencegahan itu kan penting ya. Jadi akhirnya ya begini, memakai media-media lain di luar rumah sakit tadi, karena memang nggak bisa di semua dijelasin di poli gitu. Dan kasusnya selalu ada, bahkan speech delay yang di bawah 2 tahun gitu, dan gangguan emosi tadi gitu, gangguan sosial. Yang di atas yang anak usia sekolah macam-macam gejalanya, persis seperti yang di kriteria WHO itu. Memang ICD-11 itu ada nggak harus semua ya, tapi ada beberapa kasusnya itu. Nah tentu saya juga senang ada komunitas seperti ini, harapannya ya tadi benar menyebarkan virus tadi ya, jadi semakin tahu gitu, supaya nggak datang ke poli dengan kondisi yang kasihan juga gitu kalau udah terjadi gitu, udah terjadi speech delay, udah terjadi masalah seperti itu gitu. Dan ya mungkin seperti itu sama ya, di pandemi ini juga terutama ya, pandemi itu banyak sekali update-update-nya. Jadi dari medis juga banyak perubahan-perubahannya. Mungkin menurut saya pasien-pasien atau ibu-ibu tuh nggak tahu. Jadi mungkin awalnya pandemi itu COVID itu bagaimana, tes-tesnya, terapinya sekarang berubah lagi kan gitu, sebenarnya masih update terus gitu. Termasuk juga terdampak juga gadget di masa pandemi gitu, sehingga memang akhirnya yang harus ada media lain atau sarana lain di luar rumah sakit ya untuk membahas ini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa spreading to virus tadi ya Mbak Rida ya. Iya, berarti seperti acara seperti ini termasuk pencegahan gitu ya? Ya, di kami kan ada namanya langsung kalau masyarakat gitu langsung disaksikan, karena memang kalau udah ke rumah sakit berarti kan udah ada gejala gitu ya. Sudah ya, benar. Jadi prinsipnya kalau di medis itu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi yang di rumah sakit itu sudah kuratif atau pengobatan atau rehabilitatif. Jadi tadi ya tata laksana pembantu dari obat. Harapannya promosi tadi ya, dengan komunitas tadi masuk ke preventif. Jadi masuk ke seminar-seminar gitu. Supaya nggak terjadi kurat diobati. Kalau dari rumah sakit memang udah lanjutnya, untungnya belum ada sih yang saya rujuk ke dokter jiwa. Semua sudah bisa terjadi fakta integritas di poli itu. Besok di follow up lagi. Biasanya kalau sama dokter mereka mungkin agak lebih gimana gitu ya. Jadi kalau dokter bilang ini besok ketemu lagi harus begini loh ya gitu. Mungkin dia lebih dengar kali ya. Gitu untuk yang kecanduan gadget itu. Selama ini yang kasus yang dokter alami setelah dikasih fakta integritas itu manjur ya dok ya? Manjur sih. Manjur ya. Makanya saya ngajarin ke orang tua juga gitu, fakta integritas ya apa boleh buat. Kalau harus ya mungkin kadang ibunya enggak, ayahnya bisa gitu kan, bisa juga yang harus sama dokter ya. Ibu saya juga ikut-ikutan membuat fakta integritas. Baik. Dok, ini kita udah menuju 5 menit terakhir. Oke. Kata-kata penutup yang bisa disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya, jadi memang di masa pandemi ini tadi ya, prinsipnya memang ada kekhawatiran bahwa penggunaan gadget ini akan semakin meningkat, apalagi memang ada BJJ. Pada prinsipnya
PJJ atau PTM itu kan harus banyak pertimbangan orang tua untuk memutuskannya. Nah, jadi jangan lupa tuh tadi aturan-aturan screen time-nya. Kalau memang memilih PJJ, diatur screen time-nya di rumah. Karena memang penggunaan screen time itu banyak berdampak kesehatan dan emosional anak gitu. Saya rasa seperti itu ya. Jadi orang tua perlu membekali ilmu juga, dan orang tua harus bisa jadi role model untuk anak kalau mencegah kecanduan gadget tadi. Salah satunya juga alternatif kegiatan yang bagus ya membaca nyaring ini ya Mbak ya. Iya, baik. Terima kasih sekali Dokter Vika sudah menemani siang hari kita yang cerah. Oh, di Jogja cerah apa hujan? Cerah. Iya, lagi cerah. Iya. Iya. Terang. Terima kasih ya Dok ya sudah menemani. Mohon maaf kalau misalnya saya tidak ada kata-kata salah. Teman-teman di rumah juga, terima kasih sekali udah menyaksikan, sudah bertanya, sudah ikut bergabung di acara kita siang hari ini. Dok, terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Nida, sama-sama buat yang udah nonton hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Terima kasih.